Assalamualaikum guys, ya seperti biasa mari kita akan bahas film yang unik-unik. Di video ini Mimin akan rekap film komedi aksi kelas B yang berjudul Skyshock tahun 2021. Film ini mengisahkan misteri seekor hiu terbang guys yang bangkit dari kutub. Tanya itu, hiu-hiu ini juga memangsa setiap pesawat yang melintas di atas awan. Oke, bagaimana selanjutnya? Langsung saja genjot ke plotnya. Di awal film, diperlihatkan sebuah pesawat yang memuat beberapa penumpang dan melakukan penerbangan dari Greenland ke Islandia. Awalnya, situasi dalam pesawat tampak seperti biasanya, namun keadaan mendadak berubah setelah seorang anak melihat sesuatu yang berbunyi di balik awan yang mengikuti pesawat mereka. Tiba-tiba, sekawanan hiu terbang muncul mendekati pesawat itu, di mana hiu ini tampak ditunggangi oleh beberapa tentara Nazi. Seseorang dari sana langsung menembakkan sebuah alat untuk menembus badan pesawat lalu memasukinya. Sedangkan sang pilot dan kopilotnya akhirnya terbunuh dimakan oleh hiu itu. Salah satu tentara Nazi yang tampak seperti zombie itu langsung menghabisi semua penumpang di sana dengan sangat sadis, dengan dibantu dengan serangan hiu dari luar. Salah satu penunggang yang sangat agresif memasuki awak pesawat. Tampaknya zombie Nazi wanita ini sangat cantik dan handal ketika ia masih muda. Dapat dilihat bodinya yang oke dan cara membunuh penumpang dengan epik. Pembantaian berakhir ketika wanita ini menjebol jantung milik pria Cina, lalu ia teringat kepada sesuatu. Namun pada akhirnya tak lama kemudian mereka pun kabur sementara pesawat itu terjatuh. Sementara itu di kota, berita mulai bertebaran soal pembajakan pesawat tadi malam, di mana mereka mengklaim bahwa itu merupakan ulah teroris. Lalu diperlihatkan seorang pria jenius yang bernama Dr. Richter. Bertahun-tahun ia menguji sebuah serum abadi bernama K7B, di mana serum ini membuatnya tetap hidup hingga mencapai 115 tahun. Saat ini Richter dan putri keduanya, yakni Angeli, sedang membahas soal sebuah pesawat yang hilang radar secara misterius. Namun tampaknya Richter telah mengetahui rahasia tentang itu, lalu ia mengalihkan pembicaraan dengan membahas soal penemuan kapal perang milik Nazi yang berumur ratusan tahun di Arktik. Sebelumnya, Richter telah mengirimkan beberapa timnya untuk melakukan observasi di kutub utara itu, yang terdiri atas seorang wanita yang bernama Diabla dengan drivernya yang bernama Weber. Ketika itu, Diabla mencoba menghubungi tim yang lain yang bersinggah sejenak di sebuah kapal karena ia menemukan tanda bahaya di sana. Namun ia malah melihat video call temannya itu yang sedang berkenjot. Saat kemudian, zombie Nazi itu mendadak muncul, memasuki kapal lalu menghabisi mereka berdua, yang mana peristiwa itu disaksikan langsung oleh Diabla. Diabla pun menghampiri mereka dengan menyelinap masuk menuju dalam kapal, di mana di sana ia menemukan bangkai pesawat yang sangat banyak berumur ratusan tahun. Sementara itu, nasib rekan Diabla tadi berakhir mengenaskan, di mana ia dibawa oleh zombie Nazi itu ke sebuah kolam untuk dibuat makanan segerombolan hiu. Sementara itu, Diabla semakin kaget karena melihat ruangan kapal yang sangat luas seperti sebuah lab dan terdiri atas ratusan mayat tentara Nazi yang tampak tergantung di sebuah ruangan yang tampak seperti dijadikan uji coba. Diabla langsung merekamnya untuk dikirim menuju Richter. Namun Richter malah marah dan menyuruh Diabla untuk segera pergi dari sana. Diabla menolaknya karena ia masih mempunyai misi untuk menyelamatkan rekannya tadi. Namun ketika ia menyusul lebih dalam, Diabla mendadak diserang oleh dua zombie Nazi. Namun untungnya ia bisa mengatasinya. Bersamaan dengan itu, gerombolan zombie Nazi dengan mengendarai hiunya menghampiri kapal itu yang ternyata ialah markasnya. Hiu-hiu itu diletakkan di sebuah ruangan khusus. Lalu di sana para tentara menyuntikkan sebuah cairan serum agar hiu-hiu ini bisa memiliki kemampuan yang tak biasa.
Diabla yang dikejar oleh para penjaga Nazi itu tak sengaja memasuki ruangan itu. Sontak dirinya langsung dihajar oleh para zombie yang ada di sana. Ketika Diabla lengah, zombie itu langsung menyuntikkan sebuah serum di dadanya. Namun Diabla masih bisa bertahan sampai akhirnya ia kabur dengan meloncat melalui samping kapal. Untungnya ia mempunyai skill dan bertahan di pinggiran tebing. Namun setelah kejadian itu, Komandan Nazi menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan sesuatu, di mana program itu dapat menyembunyikan markas dan anak buahnya. Sin pun menampilkan kondisi negara Amerika yang kini telah makmur karena penemuan dari Richter. Serum birunya itu ia campurkan ke berbagai makanan, di mana serum ini dapat meregenerasi sel yang rusak dan dapat menyesuaikan diri dengan DNA tiap manusia. Di masa kini Amerika menjadi negara termaju karena tak ada lagi rakyat yang kelaparan, mengingat sudah jarang sekali ada manusia yang sakit setelah menggunakan serum biru milik Richter itu. Sementara saat ini Diabla tersadar di lab Richter, dan Richter mengatakan bahwa ia telah mengirim timnya untuk selamatkan Diabla. Diketahui bahwa ketiganya itu adalah sekeluarga dan Richter merupakan ayah mereka. Diabla kembali pulih, namun seiring waktu ia mulai mengalami bayangan peristiwa terakhir saat ia disuntik. Tubuhnya juga mendadak merasakan aneh. Ketika mereka makan malam, Diabla bertanya, mengapa di markas zombie Nazi itu juga terdapat serum yang sama seperti milik Richter. Akhirnya Richter pun menjawab, dan ia bergegas balik ke tahun 1944. Saat itu, Nazi membutuhkan senjata super yang efektif untuk memperluas kekuasaan mereka. Informasi itu didengar oleh seorang pelopor mutasi genetik yang bernama Dr. Kemmler, yang telah lama sebelumnya telah mengembangkan proyek Himmelforce. Kemmler yakin bahwa proyeknya ini akan berguna, sehingga ia menulis undangan untuk seorang komandan tentara, yakni bernama Marshal Hermann. Singkatnya, Hermann menerima undangan Kemmler, dan akhirnya mereka bertatap muka, di mana Hermann meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya, yakni soal peperangan di Afrika. Kemmler langsung memperkenalkan proyek barunya, yakni pengembangan dari serum yang lama yang bernama K7C, yang saat ini telah ia sempurnakan menjadi serum baru yang ia namai K7B. Ia membuka monitor dan berisi mekanisme kerja serum itu. Serum ini akan meregenerasi sel yang rusak menjadi baru, sehingga siapa saja yang memakainya maka hidupnya akan awet dan jauh lebih kuat. Sementara jika serum ini diterapkan di mayat, maka mayat itu akan hidup kembali dengan normal. Maka dari itu, serumnya ini akan dimanfaatkan untuk membangkitkan para tentara yang telah gugur di dalam negara maupun di negara musuh dengan cara menyebarnya melalui pesawat. Kemmler juga mempunyai gudang khusus yang merupakan tempat pengembangan pesawat anti-gravitasi dari gabungan antara hiu dan mesin. Dengan pesawat hiu itu, maka mereka bisa menyamar di laut maupun di udara. Visi misi mereka hanyalah kemenangan dan hidup abadi. Akhirnya, Hermann pun dengan takjub setuju untuk memanfaatkan proyek Kemmler itu. Namun sayangnya proyek itu mengalami kegagalan ketika perang Stalingrad dan menewaskan Hermann. Ketika itu juga Kemmler berusaha memperbaiki kegagalannya dan ia mengajak salah satu ilmuwan, yakni Richter sendiri. Diketahui bahwa Richter ternyata adalah orang Jerman. Lalu setelah 1 tahun, tepatnya tahun 1945, Kemmler ternyata mengaku berkhianat, di mana ia ternyata menjual serum itu kepada negara lain ketika ia berada dalam keadaan mendesak. Sontak Richter pun emosi, mengingat Rusia akan sedang menghancurkan kota. Namun Kemmler malah kabur untuk membawa serum itu ke Argentina. Mereka pun berdebat dan akhirnya ia tertembak oleh Kemmler. Untungnya ia masih mempunyai serum itu untuk memulihkan nyawanya, dan akhirnya ia kabur sebelum akhirnya musuh datang untuk menyerang. Richter yang selamat memutuskan untuk kabur menuju bagian barat, namun akhirnya ia ditahan oleh tentara Amerika dan ditahan di markas perbatasan Amerika. Selama ditahan, Richter sangat berjasa kepada militer Amerika. Salah satunya ialah menciptakan pengembangan teknologi roket yang canggih dan membongkar kecurangan Jerman dengan menggunakan serum itu.
Karena pengaruh Richter terhadap Amerika yang sangat penting, akhirnya ia diberi kepercayaan oleh orang Amerika untuk mengembangkan proyek serum baru, dan tujuannya ialah untuk menghancurkan proyek Himmelfaust milik Kemmler yang berada di kutub. Selama 70 tahun mengira kalau proyek Himmelfaust ini telah hancur, ternyata proyek milik Kemmler itu tetap berjalan sampai sekarang dan mulai meneror pesawat yang melintas. Mendengar cerita ayahnya itu, Diabla dan Angel kecewa karena Richter ternyata adalah orang Jerman, dan serum yang kini telah populer di masyarakat Amerika ini ternyata berasal dari Jerman. Sesaat kemudian, puluhan berita menampilkan bom berantai yang terjadi di berbagai negara. Awalnya mereka mengklaim bahwa itu ialah ulah teroris, namun faktanya itu merupakan hiu-hiu terbang yang dilengkapi dengan roket penghancur. Melihat itu, Richter pun mengaktifkan satelit militer untuk mengomando tentara Amerika untuk menyerang balik hiu-hiu itu. Dibantu dengan Angel dan Diabla, Richter berhasil menghubungi presiden, menteri, komandan, tentara, dan seorang ahli hiu dari Jepang. Mereka mulai berencana dan meneliti hiu-hiu yang mulai tersebar di langit-langit itu. Richter menyimpulkan bahwa hiu-hiu itu kemungkinan sengaja dikembangbiakkan, mengingat jumlahnya yang sangat banyak. Tanya itu mereka semakin kesulitan karena hiu-hiu ini bisa menghilang. Ahli hiu dari Jepang yaitu Dr. Katsube memberikan solusi, di mana mereka harus bisa membalik impuls sonar yang dimiliki hiu langit itu agar kulit tak kasat mata hiu-hiu itu terbalik. Untuk sementara, presiden akhirnya memblokir semua akses penerbangan untuk menghindari serangan. Namun 5 hari setelah keputusan itu, ternyata hal itu membuat perekonomian dunia runtuh karena ekspor dan impor yang tertunda. Sedangkan Angel dan Diabla sedang mempersiapkan pesawat perang yang sudah dilengkapi dengan peledak sonar. Mereka berkenalan dengan tentara lain yang berasal dari Inggris dan Perancis. Ketika itu Angel melihat sesuatu yang tak beres kepada Diabla, di mana Diabla sendiri mengaku bahwa ia sedang tak enak badan. Adegan kemudian berfokus di sebuah bandara internasional Eropa yang tiba-tiba semua jadwal penerbangannya dibatalkan, sehingga membuat semua orang menunggu. Namun tiba-tiba saja jadwal penerbangan mereka pun kembali aktif, sedangkan di bandara yang lainnya masih dalam larangan terbang. Hal itu membuat mereka senang, mengingat kondisi tempat mereka sekarang semakin hancur. Ketika pesawat dari bandara berangkat, para hiu-hiu itu mendeteksi pergerakan di udara, sehingga para zombie Nazi itu langsung berpatroli menuju langit untuk mencari mangsa. Sementara pesawat perang yang ditumpangi oleh Diabla juga berangkat di atas arahan dari presiden. Ini terlihat pesawat internasional dari Eropa menuju Amerika yang sedang terbang mengangkut ratusan penumpang. Awalnya semua berjalan normal, namun tiba-tiba sekawanan hiu itu muncul dengan tiba-tiba untuk mengepung pesawat. Para penumpang langsung panik melihat hiu-hiu yang bisa terbang itu. Para Nazi pun langsung mendarat di atasnya dan menjebol atas pesawat. Sementara pilot dilempar keluar sebagai makanan hiu. Hiu lainnya menembakkan panah yang terkait oleh kawat tajam dan ditembuskan ke badan pesawat. Setelah itu, kedua hiu itu langsung menarik tali untuk membelah pesawat serta seisinya. Akhirnya ratusan penumpang pun tewas dengan kondisi mengenaskan. Bertepatan saat itu, pesawat perang Diabla sampai di lokasi peristiwa, dan di sana mereka langsung meledakkan impuls atau alat kejut itu untuk membakar para hiu. Ternyata alat kejut mereka hanya melumpuhkan hiu itu sementara, dan sesaat kemudian hiu itu kembali bangkit karena efek serum yang sebelumnya telah disuntikkan. Sementara itu, Marsekal dari Inggris memberikan Angel sebuah obat penawar untuk Diabla, di mana otak Diabla akan berubah dan dikendalikan oleh zombie Nazi itu, karena di peristiwa awal ia telah tersuntik oleh serum dari zombie Nazi itu. Sedangkan pesawat penduduk tak terselamatkan dan akhirnya terjatuh. Angel menghubungi Richter untuk menanyakan soal penerbangan penduduk yang tiba-tiba disetujui, padahal sebenarnya semua penerbangan dibatalkan. Ternyata Richter sengaja membiarkan salah satu bandara untuk terbang dengan tujuan memancing zombie Nazi itu keluar. Richter juga meminta Angel untuk waspada,
karena keberadaan Diabla yang terinfeksi itu akan memancing zombie Nazi itu untuk mengepung mereka. Are you out of your mind? No. Don't worry, they won't harm her. They see her as one of their own. Di sisi lain, sebuah kapal raksasa zombie Nazi bersenjata lengkap terlihat sedang OTW menuju Amerika. Pemerintah pun menghubungi Richter, mengapa mereka datang untuk menyerang Amerika. Richter pun mengungkap fakta bahwa serum yang telah ia sebar ke seluruh rakyat Amerika itu ternyata telah memancing zombie-zombie Nazi itu untuk datang, karena para zombie mengira bahwa semua pemakai serum itu adalah satu spesies mereka. Bedanya, Richter menyampurkan sebuah obat penawar ke serum itu sebelum ia berikan ke rakyat, agar rakyat tak bermutasi menjadi zombie. Ia juga dapat info baru, di mana Yu itu malah semakin kuat. Kini Richter terpaksa harus mengeluarkan pasukan rahasianya yang ia sembunyikan di Vietnam, yang dijulukinya sebagai proyek mayat hidup. Bisa bermula pada tahun 1946 setelah Amerika kalah dari Korea dan Vietnam. Saat itu Richter sedang mengembangkan serumnya yang ia khususkan untuk menghidupkan mayat. Dan di tahun 1968, semua rencananya itu pun matang dan ia kembali membantai penduduk di hutan Vietnam untuk membalaskan dendam kekalahan Amerika. Ia mendapatkan suplai penuh dari militer Amerika, lalu memutuskan untuk memindah labnya ke hutan Vietnam setelah daerah terkuasai. Di sana ia menanam neuron ke otak tentara yang telah mati, di mana ketika setelah berhasil dihidupkan, maka otak tentara itu akan terhubung ke dirinya, sehingga Richter bisa mengendalikannya. Namun uji coba di Vietnam itu berakhir gagal, karena sinyal penghubung antara dirinya dan tentara itu terputus. Sekarang, Richter terpaksa mengeluarkan senjata pamungkasnya yang telah ia rancang sendiri bertahun-tahun, di mana senjata ini memang ia khususkan untuk memusnahkan para zombie Nazi itu. Richter pun langsung meluncurkan dan mengendalikan seekor hiu Megalodon dengan senjata yang sangat lengkap. Dengan cepat, Megalodon milik Richter itu melahap hiu kecil milik Nazi itu. Sementara itu Diabla sudah sepenuhnya terinfeksi dan otaknya telah menyatu dengan para Nazi. Di dalam pesawat, para zombie berniat untuk merebut Diabla, sampai pertarungan pun terjadi. Diabla dengan cepat malah membunuh timnya sendiri. Namun untungnya Angel datang dengan cepat untuk menyuntikkan penawar ke leher Diabla. Sementara itu, pertarungan antara hiu di luar sana terus berlanjut. Namun pada akhirnya Richter berhasil membunuh hiu Nazi itu, dan Diabla pun berhasil sadar. Semua pun bahagia atas kemenangan ini. Dan di sini Richter menjelaskan bahwa dirinya akan memutuskan untuk pensiun dan tak menggunakan serum itu lagi untuk memperpanjang hidupnya. Di akhir film diperlihatkan markas di Arktik yang dipenuhi dengan kebangkitan ribuan tentara zombie Nazi yang siap untuk menjajah dunia. Di sini diperlihatkan bahwa mereka semua dikendalikan oleh Reich keempat yang terlihat memakai alat pengendali yang sama seperti yang dimiliki oleh Richter. Dan film pun berakhir.